Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Mari kita lanjutkan pelajaran fikih untuk hari ini, yaitu tentang makanan yang halal. Itu kita lanjut tentang macam-macam makanan halal. Mari kita mulai untuk pelajaran hari ini. Kita baca surah Al-Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan anak-anak semua diberikan kemudahan dan juga sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengenai macam-macam makanan halal, dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Bahkan kita dianjurkan bukan hanya halal, tapi juga harus makanannya baik, halalan thayyibah. Nah, di antaranya yang pertama adalah harus dilihat dari segi halal zatnya. Hal pertama yang diperhatikan dalam tentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahkan dasar makanan tersebut. Nah, ciri-cirinya diantaranya yang pertama, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas ulama. Yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang keempat, tidak merusak badan, akal, maupun pikiran. Dan yang kelima, tidak kotor, tidak najis, dan juga tidak menjijikan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita disuruh memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat 168. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Makanan halal juga bisa mendorong kita untuk lebih bisa mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk meningkatkan keimanan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Yang pertama. Yang kedua, hal makan itu halal ya dari segi cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal, dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba dan maupun korupsi ya, dan lain sebagainya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batini wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat yang lain, masih dalam surat Al-Baqarah ayat yang lain ya, pada ayat 276 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqati wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Artinya, Allah memusnahkan riba ya. Lagi artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimangan dosa. Kemudian yang ketiga yaitu halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masaknya yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak diperoleh atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Yang keempat ya adalah halal cara menyajikan atau mengantarkan serta menyimpannya. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Jadi, jika cara mendapat makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika menerima dengan jalan tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Adapun makanan yang halal menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut.
Satu, semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal, seperti padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut atau air. Yang ketiga, semua binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, kecuali babi dan anjing. Yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar, itu adalah semuanya menjadi halal, ya. Yang keempat, membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Ya. Sebagai seorang muslim, kita harus cermat dalam memilih sumber makanan kita. Hendaknya memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal. Ya. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Yang kedua, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jika terpaksa membeli pada orang non-muslim, dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. Yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Yang keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi maupun korupsi. Yang kelima, menghindari makan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut, misalnya daging babi dan daging anjing. Dan yang keenam, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan umat manusia untuk membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Dengan mengkonsumsi makanan yang halal akan memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Di antaranya, kalau kita memakan makanan halal, manfaatnya: pertama, terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Yang kelima, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Kemudian lanjut adalah hikmah apabila kita mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, hikmahnya mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan. Yang kedua, supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Yang keempat, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Inilah untuk materi pelajaran fikih yang Bapak sampaikan untuk hari ini, ya. Silakan anak-anak sambil mendengarkan video penjelasan dari Bapak, juga anak-anak bisa sambil membaca buku tentang, ya, makanan halal, ya, di buku pelajaran fikih, ya. Silakan, ya, di buku apa saja yang berkaitan dengan makanan
yang halal yang udah Bapak sampaikan. Demikian, mudah-mudahan anak-anak semua ya tetap semangat belajarnya ya. Dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.